Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cloud9 Construction akan menjelaskan proyek kami yang mengenai rainwater harvesting. Perusahaan kami yang bernama Cloud9 Construction merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 oleh 4 orang mahasiswa dengan kemampuan yang ahli pada bidangnya masing-masing. Nama Cloud9 Construction berasal dari sebuah idiom yaitu on Cloud9 yang artinya merasa sangat bahagia. Dengan harapan, Cloud9 Construction dapat memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Tim kami terdiri dari yang pertama ada Enggar Alfiani dengan NPM 18150110023, kemudian ada Rivaldo Hartono Putra dengan NPM 18150110048, kemudian ada Reni Anjarwati dengan NPM 18150110041, dan Felin Hasanah dengan NPM 18150110080. Apakah kalian tahu mengenai project rainwater harvesting? Jadi, project ini akan menyelidiki desain metode pengelolaan air yang tepat untuk air yang dipanen dari air hujan, yang diharapkan dapat berguna untuk keperluan rumah tangga. Kami menyadari bahwa ada peluang untuk meningkatkan konsistensi dan keterjangkauan pasokan air yang berkualitas melalui inovasi seputar metode pengumpulan air hujan saat ini. Maka, kami berupaya menghasilkan ide-ide desain yang dapat memperluas ketersediaan air hujan untuk menyediakan pasokan air dari musim kemarau atau ketika curah hujan tidak konsisten. Proyek ini akan dilaksanakan di distrik Sambo yang terletak di Provinsi Kratie di wilayah timur laut Kamboja. Di sini dapat terlihat data dari Provinsi Kratie. Permasalahan yang ada, sebagian besar rumah tangga mengumpulkan air hujan melalui talang atap dan tangki. Namun tangki penyimpanan tidak besar, jadi jika tidak ada hujan yang konsisten, air yang disimpan akan habis selama beberapa hari. Dengan demikian, metode pengumpulan air hujan saat ini menyediakan sumber air untuk penggunaan rumah tangga selama musim hujan. Tetapi, rumah tangga diharuskan untuk mengakses air dari sumber lain pada musim kemarau. Contohnya, membeli air. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu mengoptimalkan sistem pengumpulan air hujan, memperluas ketersediaan air hujan untuk menambah persediaan pasokan air baik pada saat musim kemarau atau saat curah hujan tidak konsisten. Dampak positif dari proyek ini yaitu 1. Mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, 2. Menghemat biaya untuk membeli air, 3. Mencegah penurunan muka air tanah, dan 4. Pemanenan air hujan lebih murah dibandingkan teknologi lain. Tantangan yang harus dihadapi yaitu 1. Air hujan dapat terkontaminasi oleh kotoran yang ada di catchment area atau atap. Kedua, bakteri dapat mudah berkembang biak di dalam air yang terkontaminasi. Cara penanggulangannya yaitu 1. Menjaga kebersihan atap dengan rutin membersihkan atap. 2. Menambahkan klorin untuk mendisinfeksi air. Berdasarkan data curah hujan yang kami dapatkan, dapat kita lihat bahwa jumlah curah hujan rata-rata di Provinsi Kratie adalah 17,8 inci per tahun atau sekitar 452,12 mm per tahun. Tahapan dalam perencanaan proyek kali ini yaitu 1. Talang air dan saluran limpasan, 2. Filtrasi, 3. Water tank, 4. Pompa air, dan 5. Kebutuhan rumah tangga. Berikut merupakan ilustrasi pemanenan air hujan. Pemanenan air hujan adalah teknik pengumpulan dan penampungan air hujan ke dalam tangki atau waduk. Air hujan dialirkan melalui pipa-pipa penghubung yang dipasang di atap rumah dan saluran limpasan yang dialirkan menuju tempat penampungan di bawahnya. Sebelum masuk ke tangki penampungan, air hujan disaring terlebih dahulu melalui tabung filter untuk menetralisir kotoran. Setelah disaring melalui tabung filter alami yang mana isinya berisi pasir, arang, dan serabut kelapa, air dialirkan ke groundwater tank dan kemudian dapat dimanfaatkan dengan pengambilan air menggunakan pompa manual. Di atas groundwater tank terdapat tutup yang berfungsi untuk pemeliharaan groundwater tank. Berikut adalah perhitungan groundwater tank yang kami desain. Dari perhitungan yang sudah kami lakukan,
Volume tampungan air mampu untuk mencukupi kebutuhan satu keluarga selama 36 hari, atau sekitar 1 bulan lebih. Dari hasil perhitungan total volume air hujan yang tertampung dibandingkan dengan total kebutuhan air bersih penduduk, diperoleh rasio presentasinya adalah sebesar 9,7791%. Dari perhitungan kebutuhan groundwater tank, kami merencanakan dimensi yang akan kami desain memiliki panjang 4 meter, tinggi 4 meter, dan lebar 4 meter. Dapat dilihat di layar, berikut merupakan beberapa potret material yang digunakan dalam proyek rainwater harvesting. Material yang digunakan, yang pertama untuk penggunaan talang air yaitu jenis pipa PVC untuk di atas tanah sepanjang 5 meter. Kemudian pipa HDPE untuk di bawah tanah sepanjang 10 meter. Ukuran pipa yaitu 6 inch. Bentuk talang yang kami gunakan yaitu talang persegi sepanjang 40 meter. Filtrasi. Filter menggunakan filter alami yang menggunakan arang, pasir, dan ijuk. Untuk groundwater tank, ukuran groundwater tank yaitu 4 meter x 4 meter x 4 meter. Ukuran bata yaitu 22 cm x 10 cm x 5 cm dengan mutu beton K225. Volume beton yaitu 14,278 meter kubik dengan diameter tulangan 10 mm. Jarak antar tulangan yaitu 150 mm dengan jumlah tulangan persisi yaitu 54 buah. Kemudian pompa air, pompa yang digunakan yaitu pompa manual bermerek Dragon. Kemudian mushroom fan dan saluran limpasan. Saluran limpasan yang direncanakan berdimensi 0,5 meter x 0,5 meter x 1 meter dengan menggunakan tutup besi. Selanjutnya yaitu cost atau biaya, yang termasuk dalam biaya yaitu material, pelaksanaan operasional, pemeliharaan. Dari perhitungan yang kami lakukan, proyek ini mengurangi pengeluaran setiap satu rumah tangga sebesar Rp10.742.371 per tahunnya. Kemudian tenaga kerja. Dalam proyek ini, kami bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam berbagai proyek konstruksi yang ada. Selain untuk menekan biaya konstruksi, juga untuk mengenalkan kepada masyarakat bagaimana cara dan manfaat penangkapan air hujan ini. Bar chart, draft perencanaan pengelolaan air hujan. Rincian kegiatan yang pertama, pekerjaan persiapan, yaitu papan nama proyek digital printing, dokumentasi dan administrasi, pembuatan dan pengajuan shop drawing, persiapan alat kerja yang dilaksanakan pada minggu pertama. Kemudian, approval material yang akan digunakan yang dilaksanakan pada minggu kedua. Persiapan material yang dilaksanakan pada minggu ketiga. Yang kedua, pekerjaan tanah, yaitu galian tanah water tank, galian tanah saluran air hujan yang dilaksanakan pada minggu keempat dan kelima. Selanjutnya, galian pipa HDPE, urugan tanah, kemudian meratakan tanah yang dilaksanakan pada minggu ke-10. Yang ketiga adalah pekerjaan water tank. Yang termasuk dalam pekerjaan water tank ialah pasangan bata yang dilaksanakan pada minggu ke-6, kemudian plesteran dan acian yang dilaksanakan pada minggu ke-7, pemasangan keramik yang dilaksanakan pada minggu ke-8, selanjutnya beton bertulang, urugan kelikil, pemasangan filtrasi yang dilaksanakan pada minggu ke-9. Yang keempat, pekerjaan perpipaan, yaitu pengadaan dan pemasangan pipa PVC, pengadaan dan pemasangan aksesoris pipa PVC yang dilaksanakan pada minggu ke-5 dan minggu ke-4. Kemudian pengadaan dan pemasangan pipa HDPE, pengadaan dan pemasangan aksesoris pipa HDPE yang dilaksanakan pada minggu ke-6 dan minggu ke-7. Rincian dana meliputi rincian bahan, peralatan, dan harga upah, di mana kepala tukang yang dibutuhkan sebanyak 2 orang dan pekerja sebanyak 6 orang, dengan rincian harga bahan dan peralatan seperti tertera pada layar. Rencana anggaran biaya pembangunan proyek groundwater tank sebagai tangkapan air hujan di PT Cloudline Construction memiliki jumlah total pengerjaan sebesar Rp136.212.017.
Dengan rincian biaya dapat dilihat di layar. Ini merupakan tampak dari water tank yang telah kami gambar. Kami mendesain gambar tersebut menggunakan SketchUp, di mana ground water tank yang kami desain memiliki panjang 4 meter, tinggi 4 meter, dan lebar 4 meter. Setiap satu water tank akan diletakkan di satu rumah warga yang mana memiliki kapasitas penampungan air sebesar 64.000 liter. Berikut adalah ilustrasi rainwater harvesting system yang kami rencanakan. Apabila turun hujan, air hujan akan tertampung di atap rumah warga yang kemudian akan dialirkan melalui talang air dan pipa menuju tempat penyaringan alami. Tempat penyaringan alami yang kami rencanakan berupa pasir, arang, dan selabut kelapa. Air selanjutnya akan dialirkan menuju tempat penampungan air yang disebut ground water tank. Kemudian air dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian video proyek pemanenan air hujan PT Cloud9 Construction. Apabila Anda berminat ingin membuat proyek yang sama, silakan hubungi kami pada kontak yang tertera di layar. Thanks for your attention.